Ada yang komen, Kak coba kapan-kapan bikin makanan dari kentang. Hari ini aku pengen bikin potato cheese bread. Jujur aku tuh udah sering banget ngeliat ini di FYP, tapi aku tuh nggak pernah niat bikin guys. Karena jujur sebenarnya kelihatannya tuh ribet banget, padahal ini tuh caranya gampang banget, tinggal cemplang-cemplung doang woi. Pokoknya kalian tinggal ikutin resep aku aja. Abis ini semua adonannya tuh kalian ulen-ulen sampai dia itu nggak nempel kayak gini dan masukin ke dalam kulkas selama 1 jam. Kalau udah tumbuk-tumbuk kentang halus, habis itu jangan lupa tambahin garam, lada dan juga parsley. Udah kayak gitu tinggal kalian aduk-aduk lagi deh. Untuk adonannya yang udah kita diemin selama 1 jam, langsung aja kita pipihkan. Habis itu lambahin keju mozzarella, tambahin kentangnya. Habis itu di atasnya tambahin keju mozzarella lagi. Kalau bisa sih keju mozzarellanya yang banyak banget. Habis itu langsung aja kalian tutup. Habis itu tinggal kalian panggang aja deh guys. Sini aku pakai glow pan violet fry pan dari stand cookware. Ini tuh anti lengket, PVOA free, lid free, baby friendly. Dan paling penting dia tuh anti baret dan enggak kaleng-kaleng. Kalian harus buat punya. Kalau udah hasil. Dengarkan baik-baik. Jika anak ingin makan kue, jangan lagi repot-repot membeli di luar. Di rumah, cukup dengan menggunakan rich cooker. Kamu bisa membuat kue yang lembut dan manis, lebih enak daripada yang dijual di toko kue. Caranya sangat sederhana dan tidak akan gagal. Bahkan pemula bisa berhasil dalam sekali coba. Masukkan 6 butir telur segar ke dalam mangkuk, kocok hingga rata dengan tanganmu yang cantik, kemudian tambahkan 300 gram tepung terigu. Aduk searah jarum jam hingga rata, tambahkan 75 gram susu murni, aduk kembali searah hingga tercampur rata. Aduk lebih lama sedikit. Mohon perhatian dari para penonton yang terhormat, berikan like dan hati kecil sebagai dukungan atas usaha saya berbagi resep ini, terima kasih. Aduk adonan hingga berbentuk seperti krim putih. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, aduk rata dengan spatula. Olesi rich cooker dengan minyak agar mudah dilepaskan, tuangkan adonan ke dalamnya, goyangkan sedikit untuk mengeluarkan gelembung udara, dan tekan tombol masak. Kue yang dibuat dengan cara ini sama enaknya dengan yang dibeli, bahkan lebih mudah daripada merebus air. Teksturnya halus, manis, dan lembut. Cobalah di rumah, terutama jika ada anak-anak atau orang tua. Hari ini kita bikin souffle cake ini. Enak dan lembut. Pertama kocok 2 kuning telur kalian. Pisahkan putih telur, tambahkan gula lalu mixer sampai berbentuk seperti ini. Tes dengan tusuk gigi, tuang kuning telur kalian, aduk rata. Olesi minyak di wajan, tuang adonan lalu rapikan. Tutup dan masak dengan api kecil selama 6 menit sampai aromanya harum. Lalu balik seperti ini, tambahkan susu KNTL, sajikan. Bikin mini kondok pakai crab stick. Gak ada sosis, crab stick pun jadi dan ternyata gak kalah mantep guys. Ini gua kasih nih resep adonannya juga yang super lembut, fluffy, dan pastinya anti gagal. Ini gampang banget cuy buatnya, tinggal campur-campur doang. Ya untuk isian bebas ya guys, tergantung isi dompet kalian. Bisa pakai crab stick, mozzarella, sosis dan sebagainya. Nah untuk adonannya super simple, kita nggak pakai ragi, jadi tinggal dicampur aja jadi satu guys. Udah tinggal sampai kayak gini, tinggal kalian balurin, celup-celup dan goreng di api kecil ke sedang gitu sampai kecoklatan, oke? Makan sama saus-sausan, mayones, tomat dan sebagainya. Selamat mencoba.
Hai semua, kali ini aku mau bikin red velvet cake. Cocok banget buat ide jualan. Dengan modal 50 ribuan, bisa dapat untung 70 ribuan. Ini enak dan lembut banget. Yuk langsung aja kita ke cara membuat. Langkah pertama, campurkan telur, gula pasir, SP, dan vanila cair. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Dan ketika diangkat pun dia nggak gampang jatuh ya. Next kita masukkan coklat bubuk. Ini kita ayak terlebih dahulu. Setelah itu kita tambahkan 200 gram tepung terigu dari Sania yang memiliki tekstur halus sehingga tidak perlu diayak. Terus adonan menjadi lebih mudah diaduk dan hasil kue akan mengembang sempurna dan menghasilkan kue yang lembut. Kemudian butiran tepungnya yang putih membuat warna makanan menjadi cerah dan natural ya. Nah selanjutnya kita masukkan terigunya sebagian dulu. Kemudian mix dengan kecepatan rendah sampai tercampur aja. Next kita masukkan sisa tepung terigunya dan mixer kembali. Kemudian masukkan mentega yang udah dicairkan dan 2,5 sendok teh pasta red velvet. Kemudian mix kembali sampai tercampur aja dengan kecepatan rendah. Kemudian aduk kembali untuk memastikan nggak ada mentega atau pasta yang mengendap di bawah. Selanjutnya masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita kukus kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Setelah dingin, bagian atasnya bisa sedikit diratakan dan dibagi dua. Kemudian bagian tengahnya kita kasih whipped cream. Kemudian diratakan dan dirapikan. Next bagian atas dan pinggirnya kita kasih whipped cream juga. Setelah itu potong adonan menjadi 8 bagian. Kasih topping sesuai selera. Di sini aku pakai coklat yang dicairkan. Kemudian kasih taburan cake yang udah dihancurkan. Terus bagian pinggirnya juga bakalan aku kasih coklat biar nggak polos banget. Kemudian semprotkan whipped cream, tambahkan Oreo, kemudian potongan strawberry. Terus aku mau kasih juga taburan chocolate chip di atasnya. Nah ini dia cake red velvetnya udah jadi. Ini beneran cantik banget. Dan kalau dijual per slice itu pasti bakalan laris manis karena ini menarik dan rasanya juga enak. Untuk rincian modal yang aku pakai udah aku tulis di atas atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Yuk langsung aja kita cobain. Untuk cake-nya sendiri ini beneran lembut banget. Rasanya enak dan manisnya pas. Sangat rekomen buat jualan. Selamat mencoba di rumah ya. Gila sih, ini aku berhasil bikin cake mewah, enak banget, tapi super murah. Satu whole gini cuma 50 ribuan aja. Bikinnya gimana sih? Langsung siapin bahannya. Di screenshot ya, itu aku sudah tulisin gramasinya juga. Step pertama, lelehin 1 bungkus Blue Band. Kita sisihin dulu. Masukin 4 telur, gula dan SP. Kita mix sampai kental berjejak. Kental berjejak tuh maksudnya kayak gini ya. Tuh, lihat kan, cantik. Step kedua, kita campurin tepung terigu sama coklat bubuk, lalu kita masukin secara bertahap ke dalam adonan di mixer. Kalau udah kita aduk lagi pakai spatula. Masukin ke dalam loyang yang udah kita kasih baking paper, terus kita padetin dengan cara dibanting-banting kayak gini, tapi pelan-pelan aja ya. Kalau keras takutnya KDRT. Kalau udah berarti tinggal di oven. Panasnya 160 derajat selama 30-40 menit. Tapi ini tergantung oven masing-masing ya. Sambil nunggu kita potong-potong coklatnya, terus kita microwave sampai leleh dan tinggal kita masukin Blue Band. Bolunya sudah mateng, keluarin dari loyang dan kita trim sedikit biar rapi. Dan kita potong jadi 2 bagian. Campurin lelehan coklat ke dalam krim yang udah kita mix itu. Ini non dairy cream ya guys. Ini cara krimnya bisa kamu lihat di resep Sando ya. Taruh krimnya di atas bolu, terus lapisin bolu lagi dan krim lagi, ratakan krimnya sampai rapi. Masukin ke dalam kulkas selama kurang lebih 2-3 jam. Terakhir tinggal kita cover pakai lelehan coklat dan kasih garnish strawberry potong. Langsung di rebake ya, siapa tahu bisa jadi ide jualan buat kalian dan rezeki buat kalian.